pagi saudara seiman. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita mau sama-sama tinggikan namanya ya. Kita mau senangkan Tuhan pagi ini lewat pujian penyembahan kita. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur. Oh Allahku, ku bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau baik. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran kami Tuhan, kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi langit bumi Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sama-sama bersyukur. Kita bangga punya Allah seperti Yesus. Padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Oh, sebab Kau kebenaran, kebenaran. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama berdiri. Menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan
bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang setia. Haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Tinggikan namanya, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sangat baik. Pagi ini kami mau membalas semua kebaikan-Mu. Kami ingin memberikan hati yang terbaik kami untuk Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan haleluya. Pagi ini semuanya diberkati Tuhan. Yang pagi ini semangat memuji Tuhan katakan wuh. Oke, kita masuk gerbang Tuhan dengan puji-pujian dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari kita mau semangat puji Tuhan karena Dia Allah yang baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji jatuhlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disembah dengan genap hati, naikkan puji, angkat jempolnya untuk Tuhan. Haleluya, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bersyukur pada Tuhan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh
persilakan. Haleluya. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kerahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih semangat lagi. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersorak. Apa Bapak Ibu Saudara? Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Amin. tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, tangannya di atas semua. Allah bangkit, Amin. bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh kita dikalahkan, Musuh dikalahkan, kita dibebaskan oleh kuasa Tuhan. dibebaskan. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dengan sukacita Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Beri kemuliaan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita mau kembali menyembah Tuhan karena hanya Tuhan yang layak dipuji, hanya Tuhan yang layak disembah.
karena Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Yesus.
bersyukur lebih lagi pada Tuhan. Kita mensyukuri untuk semua kebaikan Tuhan yang gak pernah berhenti bagi kita. Setiap hari Dia menunjukkan bahwa Dia Allah yang besar, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang berkuasa di hidup kita. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nama-Mu yang termulia Tuhan, nama-Mu yang besar, mengatas segalanya Yesus. Haleluya Yesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Dengan hati kita bunyikan ini. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan amin. Raja di atas segala raja Yesus, atas segala raja. Nama-Mu yang besar Tuhan, nama-Mu yang termulia. Haleluya. Oh Yesus. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Layak. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita berdiri. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar Tuhan, Amin. Besar, termulia. Nama-Mu besar, Terima kasih Tuhan Yesus, nama-Mu termulia, nama-Mu terbesar, nama-Mu yang kami agungkan pada malam hari ini. Kami bersuka cita Tuhan atas kehadiran-Mu, kami disukacitakan karena hadirat Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada yang berbeban berat, kami percaya Tuhan yang telah membebaskan, dan kami yang membawa sakit, kami percaya lewat hadirat Tuhan, kami yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sesi 1 ini. Kalau sebentar kami akan beristirahat, kami percaya di sesi 2 nanti Tuhan akan kembali hadir, Tuhan yang akan melawat kami dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sudah kenyang Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Semoga dari beli di depan tadi kita mau memuji nama Tuhan lebih semangat lagi dan pastinya ndak ngantuk nggih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita ada yang sakit, kita ada yang berbeban berat, mari sama-sama kita sungguh-sungguh memuji nama Tuhan, karena biar dalam nama Tuhan kita mendapat kelegaan. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku. Kita semangat joget buat Tuhan ya.
nyanyi ikutin gerakannya Mbak Audi. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan Sama-sama tangannya di atas. ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, beri kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi kita mau lebih semangat memuji nama Tuhan, amin. Amin. Haleluya, kita pujikan biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, haleluya, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tuhan Yesus yang janji. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalala. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala,
Haleluya. Mari silakan duduk kembali. Kita mau mempercayai kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan itu lebih nyata dari segala-galanya. Amin. Kita mau memberikan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan yang bekerja. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Engkau tempat perlindungan kami, Tuhan. Engkau penolong dalam segala situasi hidup kami. Di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mendarat dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang hidup kami, Tuhan. Dari mana datang pertolonganmu? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mendarat dan perisai di hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Engkaulah sumber kekuatan, Engkau kekuatan kami, Tuhan, penopang kami, tempat kami bersembunyi di bawah kaki Tuhan. Engkau penolong. Terima kasih, Tuhan. Tempat perlindunganku. Kau mendarat dan perisai di hidupku.
hidup kita, memberikan seluruh hidup kita di bawah kaki Tuhan. Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan kita, sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kami. Haleluya. Allah sumber kuatku, sumber harapanku, Kau sumber hidayah. kami bersyukur Bapa. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mau belajar mulai hari ini duduk di kaki Tuhan setiap hari, karena Engkau sumber kekuatan kami. Kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak punya kekuatan, karena Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami pagi ini pada Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Mari serahkan hidupmu pada Tuhan. Kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Makasih Tuhan. Tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di sekali lagi katakan, Kau menara perisai hidupku dan perisai di hidup. Berikan tepuk tangan untuk sumber kekuatan kita. Haleluya. Kami bangga Tuhan jadi anak-anak Engkau yang Engkau kasihi Tuhan. Mulai hari ini kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, sumber penolong kami, sumber kesembuhan kami, sumber segala masalah yang ada di hidup kami. Mulai pagi hari ini kami memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hadirat-Mu yang manis, yang mengurapi setiap kami. Kiranya hadirat-Mu terus tinggal dalam hati kami setiap harinya. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, haleluya. Saya bersuka cita kembali bersama dengan saudara-saudara di hari yang ke-7 mengawali tahun baru 2022. Saya sangat bersemangat saudara-saudara untuk mengajak semua kita untuk kita belajar dari firman Tuhan mengenai apa yang sudah Tuhan kerjakan di tahun 2021 yang sudah 1 minggu kita tinggalkan, dan sampailah kita di tahun 2022. Sebuah kesimpulan yang saya ingin sampaikan, betapa hebat dan dahsyatnya kasih Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan.
Saya pikir ini sesuatu yang harus kita perhitungkan dengan serius untuk Tuhan kita di tahun 2022 ini. Saudara-saudara, Alkitab kita berkata dalam Matius pasal 7 ayat 9 sampai yang ke-11, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau apakah ia akan memberi ular jika anaknya meminta ikan? Nah, saudara-saudara, jika kamu yang jahat saja, Tuhan Yesus katakan, tahu memberi pemberian yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, maka Dia akan memberi yang terbaik bagi anak-anaknya yang meminta kepadanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat bagian ayat ini dalam Matius 7 ayat 9 sampai yang ke-11 ini, sebenarnya hal ini lebih berbicara kepada hal pengabulan doa. Hal pengabulan doa, dan selalu diawali dengan sebuah kata kunci meminta. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk mengesampingkan sebentar mengenai hal konteks tentang pengabulan doa ini. Kemudian mari kita akan melihat komparasi yang Yesus berikan antara Allah Bapa kita dan kita sebagai manusia yang diistilahkan oleh Tuhan pada bagian ini, kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik, bahkan terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, dari perkataan Tuhan Yesus ini, sekali lagi tanpa mengurangi makna dan nilai tentang hal pengabulan doa, mari kita melihat sebuah kebenaran yang menjadi sebuah kesimpulan kita bahwa dalam hal memberi, maka Bapa kita yang di sorga selalu memberikan standar yang tinggi, yaitu yang terbaik. Haleluya. Tentu ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukankah Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengutus anaknya yang tunggal, memberikannya untuk saudara dan saya, berkorban mati di kayu salib karena besarnya kasih Tuhan, sehingga saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah manusia yang jahat saja, atau poneros dalam bahasa aslinya, yang berdosa ternyata memiliki standar yang tinggi dalam hal memberi, yaitu yang terbaik bagi anak-anaknya. Maka betapa dahsyatnya Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kita di sorga. Dia akan memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Mari kita coba bandingkan ini dua kutub yang sangat jauh berbeda, tetapi memiliki kesamaan dalam hal memberi. Sama-sama memberi pemberian yang terbaik. Memang berdosa berbeda secara kualitas, saudara-saudara, tetapi sekali lagi standar yang dipakai adalah yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya coba ingin mengajak saudara lebih jauh melihat maksud dari kesamaan ayat yang kita baca dalam Matius 7 ayat 9 tadi, saudara-saudara. Kesamaannya terkait dalam hal hubungan atau relationship. Memberi pemberian kepada anak-anakmu, pemberian yang terbaik kepada anak-anakmu adalah ukuran yang digunakan, saudara-saudara, untuk memberi dalam hal yang dalam ukuran yang biasa. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, tapi mari kita melihat bahwa hubungan, relationship memiliki pengaruh terhadap standar seseorang dalam hal memberi. Sekali lagi, hubungan ini memberikan pengaruh dalam hal memberi. Ya, semakin berkualitas sebuah hubungan, semakin berkualitas sebuah hubungan, maka semakin tinggi standar dalam hal memberi dalam hubungan tersebut. Nah, saudara-saudara, bertolak dari pemahaman ini, mari kita akan melihat standar kita dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan. Salah satu yang ditentukan, adalah ditentukan oleh kualitas hubungan kita dengan Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saudara melihat di kitab Perjanjian Lama, ada beberapa tokoh Alkitab di sana sebut mereka adalah Abraham, mereka adalah Nuh, mereka adalah Ayub. Salah satu contoh keteladanan hidup dalam hal memberi. Mereka memberi bukan karena sebuah hukum yang tertulis
yang mendorong mereka, tetapi digerakkan oleh karena kualitas hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini yang membuat mereka akhirnya memberikan pemberian yang terbaik, standar pemberian yang terbaik yang mereka berikan untuk Tuhan. Maka bolehlah ditarik sebuah kesimpulan, saudara-saudara. Yang pertama, mereka yang memiliki kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan, pada umumnya mereka memiliki standar yang sangat tinggi dalam hal memberi, yakni senantiasa berupaya untuk memberi yang terbaik. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam perjanjian baru kita juga memperoleh keteladanan dari seorang yang bernama Maria. Kalau saudara membaca Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, Maria ini mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya, setara dengan upah seorang pekerja yang bekerja selama 1 tahun. Ini sebuah pengorbanan dari seorang Maria. Dan saudara-saudara, bukan hanya soal mahalnya persembahan yang diberikan oleh Maria kepada Yesus, tetapi tindakan Maria selanjutnya, sesuatu yang mengagumkan. Ketika Maria kemudian mengusap kaki Yesus dengan rambutnya, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi seorang perempuan, bagi seorang wanita, rambut itu adalah mahkota yang berharga. Dan semua yang dikerjakan oleh Maria ini contoh standar yang tinggi dalam hal memberi. Memang saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri kalau kita melihat di Alkitab kita, Maria ini memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan. Kualitas hubungannya dengan Tuhan ini yang membuat Maria bertindak menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Standarnya sangat tinggi, yang terbaik yang dia berikan kepada Tuhan. Memang saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri ada orang-orang di sekitar Maria yang kemudian menaruh iri hati, orang-orang yang lebih suka mencuri uang kas milik Tuhan. Saya menyebutnya mereka yang berupaya secara politis untuk mencoba membandingkan penghargaan, persembahan sesuatu yang berharga kepada Yesus. Coba mereka bandingkan, mereka umpamakan seandainya minyak narwastu yang mahal harganya ini tidak harus diberikan kepada Yesus, tetapi sejumlah uang yang dimiliki oleh Maria seandainya dibagikan kepada orang-orang miskin. Sebuah alasan yang kalau dipandang dari sudut humanisme dan sosial, ini argumen yang kelihatannya benar, saudara-saudara. Kelihatannya lebih bermakna, lebih berdampak. Tetapi bukankah Allah kita, Allah yang melihat sampai kedalaman hati kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas, sekali lagi mari kita catat baik-baik, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, mereka hanya bisa memahami pemberian sebagai hukum yang tertulis, sehingga ukuran dan keputusan mereka dalam memberi senantiasa harus ditimbang berdasarkan hukum yang tertulis. Mungkin berdasarkan konteks yang ini, yang itu, dan sebagainya. Dan ketika mereka mencoba memberi, contohnya kalau kita tarik, kita aplikasikan dalam kehidupan bergereja sekarang. Ketika seorang anak Tuhan, jemaat Tuhan di satu gereja lokal, mereka harus memberikan persepuluhan, mereka masih sibuk. Orang-orang yang tidak memiliki kualitas hubungan dengan Tuhan ini, mereka disibukkan dengan banyak pertanyaan. Apakah persepuluhan ini benar-benar alkitabiah? Mungkin mereka juga disibukkan dengan pertanyaan, apakah persepuluhan ini tetap berlaku di zaman perjanjian baru seperti sekarang ini? Apakah perpuluhan ini hanya bisa relevan barangkali diterapkan di jemaat masa kini, atau ini hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi saja dan sebagainya? Dan masih ada begitu banyak pembahasan-pembahasan yang demikian yang sebenarnya ujungnya, pangkalnya adalah mereka mencoba mencari pijakan untuk mendapatkan alasan untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka agar mereka tidak mengembalikan persepuluhan. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, betapa indahnya, betapa luar biasanya jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan mengembalikan persepuluhan mereka atau memberi dengan standar yang bukan didorong oleh karena hukum-hukum yang tertulis, tetapi kasih mereka kepada Tuhan dihasilkan dari kualitas hubungan mereka dari Tuhan.
maka saudara-saudara standarnya sama dengan standarnya Tuhan yang terbaik. Yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, ada orang-orang yang saya sebut tadi cinta akan uang, kaum yang mengambil pencuri kas milik Tuhan. Saudara-saudara, mereka akan dengan begitu banyak alasan, dengan bermacam retorika berusaha untuk mengkritik anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memberi dengan standar yang terbaik bagi Tuhan, standar yang tinggi, yaitu yang terbaik. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan tidak jarang mereka mencoba untuk menilai, mengkritik hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang mengajarkan tentang memberi persepuluhan sebagai golongan pendeta-pendeta yang mencoba mencari keuntungan pribadi dari jemaat Tuhan. Kekristenan ini berbicara tentang hubungan, dan hubungan kita dengan Kristus, hubungan kita dengan sesama. Bukankah Alkitab berbicara, saudara-saudara, dalam hukum yang pertama dan yang terutama? Kalau saudara membaca Matius 22 ayat 37-40, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu kualitasnya adalah kekasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan dalam hukum kasih ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara, hukum kasih kiranya menjiwai hati kita, mendarah daging dalam hidup kita, mewarnai semua hukum yang tertulis bahkan di dalam hati kita. Kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama melampaui semua alasan-alasan yang bisa diberikan, melampaui semua konteks yang bisa diberikan. Ketika kasih Tuhan menaungi kita, kasih Tuhan menjamah hati kita, kasih Tuhan yang sama akan mengalir dari hati kita kepada sesama kita dan memenuhi hati kita. Dan kalau saudara menyadari betapa hebatnya kasih Tuhan untuk saudara dan saya, maka sebenarnya kita hanya memiliki satu standar dalam memberi kepada Tuhan, yaitu yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya di tahun yang baru ini menjadi sebuah momentum yang sangat berharga dalam hidup kita. Mari kita mau nyatakan kasih kita, baharui kasih kita dan pengabdian kita kepada Tuhan dengan memberi seluruh hidup kita, memberi apa yang bisa saudara dan saya kerjakan bersumber dari kualitas hubungan kita ini dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara, maka standar kita dalam memberi kepada Tuhan hanya satu, yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Oh, syukur Tuhan. Kami memuji Tuhan-Mu pagi hari ini. Bangga kepada Tuhan yang hidup, bangga kepada Bapa yang baik. Engkau bukan hanya mencukupi kebutuhan kami, Engkau bukan hanya menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan, tapi Engkau Allah yang setia, terus ada di dekat kami. Kekuatan-Mu Engkau terus berikan buat kami. Mungkin masalah kami belum selesai sampai hari ini, tapi kami tahu bahwa pengharapan kami di dalam Engkau adalah pengharapan yang hiat adanya, dan pengharapan tidak akan pernah sia-sia. Berkat-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Kalau ada di antara kami yang masih sedang sakit, pagi hari kami berdoa, Kau yang sedang sakit hari ini, tumpangkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sedang sakit, dan angkat tangan kirimu di atas. Di dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan engkau pagi hari ini, sebab bilur-bilur Yesus berkuasa menyembuhkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan memberkati kita, menguatkan kita, menghiburkan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama sampai saya.